Bab 826. Tang Wulin tertegun sejenak. Tetapi dia menyerang untuk kedua kalinya pada akhirnya. Dia meraung marah. Apa yang kamu lakukan? Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Tidak ada. Hanya saja aku tidak suka melihatmu bahagia. Ingat, saya iblis. Iblis senang melihat orang lain kesakitan dan sedih. Saya akan mencerahkan Anda di kegembiraan ekstrim mengundang kesedihan jika aku melihatmu bahagia lagi. Napas Tang Wulin terdengar keras saat ini. Dia tidak pernah membenci siapapun dalam hidupnya saat dia melihat Old Demon Nightmare. Pada saat ini, dia berharap bisa merobek orang ini menjadi jutaan keping. Pria ini tidak hanya menyiksa tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Jadi, apa yang diperlukan bagimu untuk melepaskan teman-temanku dengan sukarela? Tanya Tang Wulin. Old Demon Nightmare berbicara dengan jijik. Itu akan tergantung pada penampilanmu. Apakah Anda pikir saya akan membebaskan mereka hanya dengan meminta Anda mencuri pesawat terbang? Sebenarnya, saya selalu bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka setelah tidur dengan satu sama lain terlepas dari hubungan mereka. Saya telah menekan kerinduan batin ini hanya karena Anda. Jadi Anda harus berterima kasih kepada saya. Lihatlah ekspresimu sekarang. Cepat. Aku ingin melihatmu tersenyum. Kalau tidak, aku akan menyebarkan kabut racun sekali lagi. Kamu, Tang Wulin mengertakkan gigi dengan marah. Dia menekan emosinya dengan susah payah sebelum mengelola senyum putus asa di wajahnya. Old Demon Nightmare berjalan di depannya dan menepuk pundaknya. Jalan untuk pergi. Baiklah. Anda akan memulai segmen berikutnya. Biarkan saya berpikir tentang segmen Anda selanjutnya. Karena menyeberangi langit bukan masalah bagimu. Berenanglah selanjutnya. Aku akan melepaskan temanmu saat kau bisa berenang dan mencuri pesawat dari pantai seberang. Berenang. Murid Tang Wulin mengerut. Apa yang dia maksud dengan berenang? Dia perlu berenang melintasi bentangan laut hitam yang lebarnya ratusan meter dan memiliki kemampuan untuk melahap semua energi dari apapun yang bersentuhan dengannya. Bahkan kemudian, ada 30 km lagi lautan untuk diseberangi. Dan dia tidak tahu berapa banyak binatang laut jiwa yang ada di laut itu. Hewan-hewan jiwa laut di laut begitu kuat sehingga Federasi harus mengirim korps tentara untuk menjaga mereka dan membangun pertahanan yang kuat. Apakah dia memang mampu berenang? Old Demon Nightmare mengangkat tangannya dan menyulap sepotong kristal hitam yang terbang di depan wajah Tang Wulin. Ini adalah Nightmare Crystal saya. Ketika Anda merasa bahwa Anda tidak dapat bertahan lebih lama, masukkan kekuatan jiwa Anda ke dalamnya sehingga Anda dapat kembali ke sini. Bagaimanapun, itu terserah Anda. Namun, jika Anda terlalu lama, saya mungkin tidak dapat menahan diri dari membiarkan mereka membawa saya sukacita. Hahaha. Old Demon Nightmare menghilang ke udara. Tertawa sepanjang jalan. Tang Wulin meremas Nightmare Crystal di tangannya saat napasnya menjadi lebih berat. Dia tidak takut kesulitan atau tantangan. Namun, dia tidak berpikir bahwa Old Demon Nightmare adalah seseorang yang menepati janjinya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa mematuhi instruksi Old Demon Nightmare ketika dihadapkan dengan ancamannya. Old Demon Nightmare tahu bagaimana cara menarik-narik perasaannya. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukan permintaan Old Demon Nightmare demi teman-temannya. Tang Wulin terampil dalam berenang. Tapi itu benar-benar berbahaya untuk menyeberangi laut sambil menghadapi begitu banyak binatang jiwa laut. Selain itu, ada pertahanan Korps Angkatan Laut Nordsea di sisi lain laut. Dia tidak ragu bahwa dia akan diledakkan intens oleh meriam jiwa Korps Angkatan Laut Nordsea begitu dia tiba di darat. Su Lizzie terengah-engah. Pakaian di tubuhnya benar-benar basah oleh keringat. Pikirannya dipenuhi dengan ketakutan sementara tubuhnya kejang tak terkendali. Putus asa. Kamu hanya baik untuk apa-apa. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Jika bukan karena corak kulit Anda yang cantik dan cubines yang saya sukai. Saya akan mengukir Anda menjadi irisan daging untuk makan saya. Aku bisa tahu dari penampilanmu yang tidak berharga bahwa kamu mungkin bersembunyi di belakang yang lain di masa lalu. Katakan apa lagi yang bisa Anda lakukan ketika selalu ada seseorang yang melindungi Anda dari bahaya. Jika Anda bahkan tidak dapat meninggalkan ruang maritim destruction sepanjang 300 meter. Kapan Anda akan mencapai pantai yang berlawanan?
Meskipun bertahan selama 3 bulan menerbangkan pesawat, Anda bahkan belum kehilangan berat badan. Tidak berharga. Benar-benar tidak berharga. Anda hanya baik untuk apa-apa. Apakah Anda mampu mencuri pesawat terbang? Lupakan saja. Lebih baik aku bersenang-senang dengan orang lain. Su Lizzie terengah-engah. Kemudian, dia menyaksikan adegan muncul di depannya. Hanya ada 2 orang di tempat itu ketika kepulan kabut merah tebal menyebar untuk menjerat kedua tubuh mereka. Orang-orang itu adalah Ye Xinglan dan Xie Xie. Tidak, Su Lizzie segera meraung marah dengan suara yang terdengar tidak manusiawi. Dia menyaksikan tanpa daya ketika tubuh Ye Xinglan mulai bergerak seolah-olah dia terbangun dari koma sementara tubuh Xie Xie mulai bergetar ketika pakaian di tubuhnya berangsur-angsur terlepas. Dia meraung dengan sedih. Tidak, tolong jangan. Saya akan berusaha lebih keras. Saya pasti bisa berenang ke pantai yang berlawanan. Saya pasti akan. Tolong hentikan. Hentikan. Dia berlutut di tanah di depan Old Demon Nightmare dengan gedebuk, sementara seluruh tubuhnya tersentak tak terkendali. Pikirannya sudah diambang kehancuran. Jika bukan karena secercah harapan yang tersisa, dia tidak akan berharap untuk hidup di dunia ini. Crack. Sebuah bar logam jatuh dari langit dan menghalangi dia menerkam Ye Xinglan dan Xie Xie. Ke laut. Old Demon Nightmare berteriak dingin pada Su Lizzie. Roar, Su Lizzie meraung marah. Matanya merah saat ia berlari ke arah laut kehancuran yang gelap seperti tinta. Melambaikan tangannya dengan putus asa. Dia berenang dengan panik ke arah laut terbuka sementara energi di tubuhnya diserap dalam kecepatan kilat. Ombak berombak melintasi laut. Tubuhnya yang gemuk menghasilkan ledakan energi sedemikian rupa sehingga air laut terbelah saat dia bergerak melalui air. Tubuhnya semakin lemah tetapi rohnya, di sisi lain, sangat bersemangat. Jika dia gagal berenang keluar dari laut kehancuran, Sister Xinglan akan. Pikiran ini sendiri memberinya semua kekuatan jiwa yang kini menyembur keluar dari tubuhnya. Dia berenang dalam keadaan hiruk pikuk. Old Demon Nightmare berdiri di tepi pantai saat dia tersenyum jahat. Adegan yang menampilkan Ye Xinglan dan Xie Xie berubah menjadi gelembung yang menghilang tanpa jejak. Dia menyaksikan Su Lizzie telah melintasi ruang maritim yang gelap gulita dan sekarang berada di wilayah Laut Biru. Namun, binatang buas laut segera mulai muncul di sekitarnya. Su Lizzie melambaikan tangannya dengan panik saat segala macam teknik Tang Sekte seperti mengontrol naga penangkap derek dan tangan giok misterius muncul sebagai pusaran di laut. Binatang-binatang laut jiwa dilenyapkan olehnya ketika dia mencurahkan segala upaya untuk berenang menuju ujung yang lebih dalam. Ini berlanjut sampai bercak darah muncul di tubuhnya dengan beberapa luka dan laserasi pada kulitnya. Tang Wulin tidak ingin mengalah sama sekali saat dia berbaring di pantai. Dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Namun demikian, dia masih bisa mengingat dengan jelas ketika sinar iblis raksasa menancapkan giginya yang tajam menusuk kulitnya yang tampak seperti beberapa saat yang lalu. Bahkan sisik naga emasnya tidak mampu menahan kehancuran yang mengerikan. Itu adalah Nightmare Crystal yang membawanya kembali pada saat terakhir. Tetapi dia sudah kelelahan. Dia mengandalkan basis budidayanya dan fungsi ajaib Kaisar Blue Silver untuk keluar dari laut kehancuran. Namun, masih ada sumber kehidupan yang padat di ruang maritim di luar yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan tidak ada satupun makhluk jiwa laut yang berada di bawah basis budidaya 100 tahun di laut karena mereka akan dimangsa oleh binatang jiwa laut yang bahkan lebih kuat. Semua jenis binatang jiwa laut yang berbeda menakutkan karena mereka datang dalam kelompok. Aura keturunan Raja Naga Emas dapat meneror segala sesuatu di darat. Tetapi itu memiliki efek terbatas di laut. Tang Wulin telah mencurahkan semua upayanya namun dia hanya bisa maju 500 meter di laut sebelum dia kelelahan dan gagal untuk menahan serangan binatang buas jiwa laut. Ada binatang jiwa laut yang tak terhitung banyaknya yang membentang sejauh yang dia bisa lihat. Akhirnya, dia kehilangan semua harapan. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk dibunuh tanpa berpikir. Tetapi binatang laut yang kuat itu muncul tanpa henti. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini. Saya tidak berpikir saya bisa berenang melewati ruang maritim ini bahkan jika saya mampu menjadi judul Douluo. Tang Wulin mulai merasa putus asa. Namun, setiap kali dia memikirkan kesulitan rekan-rekannya di mana jika dia gagal berenang melewati daerah ini, rekan-rekannya akan
Dadanya tiba-tiba mengencang ketika dia memikirkan hal ini. Dia berbalik dan duduk tegak tanpa sadar. Seorang lelaki di kejauhan berjalan ke depan Tang Wulin sebelum duduk. Tang Wulin tertegun melihat pria itu. Dia bukan Old Demon Nightmare atau kawan-kawan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria itu sejak pertemuan terakhir mereka di tempat ini. Senior. Old Demon Blight yang rambut dan janggutnya semua putih tersenyum hangat. Aku sudah tahu semua tentangmu. Mimpi buruk benar-benar tercela. Ekspresinya mengungkapkan kebencian yang mendalam dan kebencian ketika dia mengatakan itu. Bab 827. Harapan muncul dalam hati Tang Wulin ketika dia melihat pria tua itu. Senior, bantu aku. Tolong bantu aku. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Old Demon Blight menghela nafas. Maaf. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa melawan Old Demon Nightmare karena dia terlalu kuat. Saya hanya memanfaatkan kesempatan ketika dia sedang beristirahat untuk bertemu dengan Anda secara diam-diam. Apa yang dia minta dari kamu bahwa kamu dalam kesakitan seperti itu? Tang Wulin buru-buru memberikan deskripsi singkat tentang pertemuannya. Old Demon Blight memberikan senyum paksa setelah mendengarkan perjuangannya dan berbicara. Dia memberimu misi yang mustahil seperti yang diharapkan. Mempertimbangkan kamu hanya seorang Master Armor perang satu kata. Tidak mungkin untuk berenang keluar dari ruang maritim ini bahkan jika kamu seorang Master Armor pertempuran tiga kata karena ada 100.000 tahun jiwa bis yang ada di perairan ini. Tang Wulin berbicara dengan linglung. Jadi apa yang harus saya lakukan? Old Demon Blight menjawab. Mimpi buruk bukan pria yang sabar. Apalagi dia akan secara emosional tidak stabil jika ini terus berlanjut. Teman-temanmu dalam bahaya. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan mereka. Tapi saya punya cara untuk membantu Anda berenang keluar dari ruang maritim ini. Hanya itu. Bagaimana? Tolong bantu saya. Tang Wulin buru-buru bertanya seolah-olah dia baru saja mencengkeram sedotan yang menyelamatkan jiwa. Old Demon Blight menghela nafas sebelum dia berbicara. Metode ini sangat berbahaya. Dan juga sangat memberatkan tubuhmu. Apakah Anda benar-benar ingin belajar? Hanya saja. Itu bisa menyebabkan Anda kehilangan akal jika Anda tidak hati-hati. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam. Aku bisa mengatakan bahwa Old Demon Nightmare hanya menyiksa kita tanpa ada niat untuk membiarkan kita pergi. Bagaimanapun juga aku akan mati. Jadi aku akan berjuang sampai yang terakhir. Saya tidak ingin menonton tanpa daya karena rekan-rekan saya tetap tersiksa olehnya. Tolong ajari aku. Old Demon Blight mengangguk. Baik-baik saja maka. Karena Anda dan saya telah ditakdirkan untuk bertemu. Saya akan membimbing Anda di jalan. Anda telah melihat fragmen penghancuran di tengah Pulau Setan. Ada kekuatan destruktif yang mengerikan di fragmen penghancuran. Namun, itu juga disertai oleh kekuatan kehidupan yang sifatnya tidak merusak ketika jatuh ke dunia manusia. Oleh karena itu, ia mampu menekan kekuatan destruction fragmen ini dari menyebarkan pengaruhnya setidaknya. Keberadaan Nusantara justru karena fragmen penghancuran ini. Di sisi lain, binatang jiwa laut di sekitarnya tertarik oleh kekuatan kehidupan yang dihasilkan oleh destruction fragment. Faktanya, binatang-binatang laut ini sangat menyukai kekuatan hidup yang padat itu karena manfaatnya. Pada saat yang sama, mereka juga sangat takut dengan energi destruktif. Hanya ada satu cara untuk berenang melewati ruang maritim ini dengan aman. Itu untuk mencemari dirimu dengan aura destruction fragment. Makhluk jiwa laut secara alami akan menjauh dari Anda setelah merasakan aura penghancuran. Jadi, Anda hanya perlu berenang sejauh 30 km yang saya pikir bukan masalah dengan kemampuan Anda. Tapi bagaimana aku mencemari diriku dengan energi destruction fragment? Xie memandang Old Demon Blight dengan ekspresi rindu. Old Demon Blight memberikan senyum yang dipaksakan dan berbicara. Ini akan sangat menyakitkan dan juga sangat berbahaya. Jika kemauanmu tidak cukup kuat, aura kehancuran akan melahap jiwamu. Dan kemudian tubuhmu. Apakah Anda pikir tekad Anda cukup kuat? Xie berbicara tanpa ragu sedikit pun. Aku bisa dan aku akan. Untuk Yuanen dan yang lainnya. Saya bisa melakukan apa saja. Aku mohon padamu. Tolong ajari aku. Old Demon Blight menghela nafas sekali. Baik-baik saja maka.
Bersiaplah untuk proses yang sangat menyakitkan. Ya, itu sangat menyakitkan. Tang Wulin bisa merasakan rasa sakit yang dijelaskan oleh Old Demon Blade tepat ketika dia perlahan-lahan mendekati fragmen penghancuran sampai dia berada 1000 meter dari itu. Dia memegang kristal ungu di tangannya yang memancarkan semburan fluktuasi energi aneh yang mampu melemahkan atau melemahkan beberapa aura mengerikan energi penghancur. Bahkan saat itu, energi kehancuran masih bisa melonjak ke dalam tubuhnya dengan mudah. Rasa sakit itu tak tertahankan. Itu hampir seolah-olah tubuh seseorang hancur berkeping-keping dan kemudian disatukan lagi. Proses kehancuran dan fusi diulang terus-menerus. Bayangkan bagaimana rasanya ketika tubuh Anda hancur tetapi digabungkan kembali setelah banyak siklus. Setiap perasaan dan sensasi dirasakan dengan sangat jelas hingga menyengat jiwanya. Siksaan itu melampaui kata-kata. Bahkan untuk seseorang sekuat Tang Wulin, dia terus berteriak kesakitan. Meskipun demikian, tubuhnya akan ternoda oleh kabut ungu hitam yang hampir tidak dapat dilihat setiap kali tubuhnya hancur dan digabungkan kembali. Tang Wulin tahu bahwa itu adalah aura penghancuran yang dijelaskan oleh Old Demon Blade. Di dalam gua, Old Demon Nightmare cemberut bibirnya. Siksaanmu lebih kejam daripada siksaanku. Namun kamu berpura-pura menjadi orang baik. Old Demon Blade terkikik dan berbicara. Itulah perbedaan antara kamu dan aku. Kamu ditakdirkan untuk menjadi iblis tapi aku, di sisi lain, mungkin masih suci. Omong kosong. Omong kosong. Anda seorang suci omong kosong. Jika mereka tahu bahwa potongan Blade Crystal yang Anda berikan adalah untuk meningkatkan sensitivitas tubuh dan jiwa mereka sehingga mereka akan merasakan rasa sakit 10 kali lebih banyak, apakah mereka masih akan berterima kasih? Old Demon Blade berbicara dengan cara yang rasional. Saya melakukan ini untuk kebaikan mereka. Hanya ketika mereka peka terhadap perubahan-perubahan dalam tubuh mereka, barulah mereka dapat mengetahui apa keterbatasan mereka. Jika rasa sakitnya tidak cukup kuat dan mereka memasuki tempat itu dengan gegabah, apa yang akan mereka lakukan ketika tubuh mereka tidak bisa menahan rasa sakit dan mereka mengalami gangguan mental? Saya orang yang berbelas kasih. Omong kosong. Omong kosong. Anda hanya melakukan itu sehingga Anda dapat menyaksikan mereka semakin menderita. Mereka seharusnya menyerap aura penghancuran yang memadai dalam waktu sekitar sebulan. Namun dengan tindakanmu, kupikir mereka bahkan tidak bisa menyerap cukup dalam 3 bulan. Old Demon Blade berbicara. Kamu juga menikmati ini. Itu benar-benar efektif. Ketika Tang Wulin melangkah ke laut kehancuran hitam pekat sekali lagi, ia segera merasakan perubahan di tubuhnya. Tingkat energinya yang dikonsumsi oleh laut berkurang jelas. Selanjutnya, dia merasa seperti dia bergabung dengan laut kehancuran. Seolah-olah tubuhnya adalah bagian darinya. Itu hanya perasaan sesaat karena energi dalam tubuhnya terus terkuras. Hanya kurang kuat dari sebelumnya. Ketika dia keluar dari Laut Destruction dan memasuki laut yang dipenuhi dengan binatang jiwa laut, rasanya sama. Tang Wulin menemukan bahwa beberapa binatang jiwa laut yang lebih lemah menghindarinya. Hanya binatang segel jiwa dari basis budidaya 1000 tahun masih berani menyerangnya. Dia secara alami mampu menahan bahkan lebih lama setelah dia melestarikan kekuatan jiwanya ketika dia keluar dari laut kehancuran. Kali ini, dia berenang sejauh 1 kilometer sebelum dia tidak tahan lagi. Dia mengandalkan Nightmare Crystal untuk kembali ke pulau itu. Dia masih sangat lemah seperti sebelumnya tetapi setidaknya dia telah menemukan jalan. Dia telah menemukan cara untuk berenang lebih jauh ke laut. Meskipun dia tidak ingin kembali ke daerah dekat Destruction Fragment, dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat itu. Kemampuan untuk berenang melewati laut menunjukkan bahwa ia mungkin bisa membawa serta rekan-rekannya untuk meninggalkan tempat mimpi buruk ini. Pertama-tama dia perlu membuat dirinya lebih kuat jika dia ingin menyelamatkan rekan-rekannya. Tang Wulin meraih Blade Crystal sekali lagi dan kembali ke daerah dekat Destruction Fragment dengan emosi yang begitu kuat di hatinya. Dia mendekati fragmen penghancuran dengan hati-hati dengan mengambil satu langkah pada satu waktu. Dia merasakan tubuhnya hancur dan bergabung kembali sekali lagi. Garis keturunan Raja Naga Emas berfluktuasi dengan keras di tubuhnya selama proses ini. Tang Wulin bisa merasakan esensi darahnya melonjak dan melemparkan.
Warna ungu hitam di tubuhnya menjadi lebih gelap ketika dia mendekati Destruction Fragment berulang kali. Bab 828. Aduh, Yue Zhengyu berteriak kesakitan saat dia berlutut. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia tidak bisa menahan cambukan Destruction Aura lagi. Dia memiliki kekuatan suci yang secara inheren kuat untuk memukul mundur aura penghancuran. Dengan demikian, rasa sakit yang dia rasakan adalah yang paling intens ketika dia mengalami cambukan Destruction Aura. Berdiri. Aku harus berdiri. Xiaoyan. Aku tidak bisa membiarkan Xiaoyan kehilangan kesuciannya. Yue Zhengyu menggertakkan giginya saat dia menopang dirinya untuk berdiri sedikit demi sedikit. Dia terengah-engah. Terlepas dari rasa sakit yang kadang-kadang membuatnya berteriak kesakitan, tatapannya tetap mengejutkan. Tang Wulin jatuh ke tanah. Dia menyerap aura penghancuran di udara perlahan. Dia sudah kehilangan hitungan hari karena tidak ada cara untuk mengatakan apakah itu matahari terbit atau terbenam ketika seseorang merasa sangat kesakitan. Dia maju dengan usaha keras. Sumber kehidupan padat Pulau Setan adalah pengisian terbaik untuk tubuh seseorang. Tidak perlu makan karena seseorang bisa bertahan hidup dengan menyerap energi kehidupan. Beberapa pancaran samar yang terlihat dari permukaan Destruction Fragment sementara energi Destruction yang padat muncul terus-menerus dari lingkungan. Tang Wulin menyadari bahwa semua kemampuannya secara bertahap ternoda oleh aura penghancuran saat ia menembus lebih dalam ke daerah itu. Semua keterampilan jiwanya tampaknya diberkahi dengan kekuatan destruktif yang kuat. Bahkan Golden Dragon King Bloodline-nya tampaknya ternoda dengan gumpalan warna ungu hitam. Bukan saja Golden Dragon King Bloodline tidak menolaknya. Sebaliknya, tetapi juga diserap secara diam-diam. Tang Wulin memiliki kemampuan untuk mengisi ulang di sel Raja Naga Emas ke-9 sebelumnya tetapi ia tidak berusaha untuk melakukannya. Ini karena Old Tang telah mengingatkannya bahwa 9 segel terakhir adalah yang paling menyakitkan. Begitu dia menyerbu melewati segel ke-9, dia harus segera menghadapi 9 segel berikut. Dia tidak tahu apa yang diharapkan saat itu. Namun, Tang Wulin bisa dengan jelas merasakan retakan mulai muncul di segel ke-9 selama penyerapan kekuatan destruktif. Retakan mulai menyebar di mana dia sudah kehilangan kekuatan untuk mengendalikan segel. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain memperlambat laju kemajuannya sehingga dia bisa beradaptasi dengan lebih baik untuk menstabilkan segel. Dia paling takut bahwa dia akan menembus segel selama penyerapan aura penghancuran karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Serap, serap, serap. Su Lizhi maju menuju Destruction Fragment selangkah demi selangkah. Kiprahnya tegas seperti tatapannya. Tubuhnya perlahan-lahan hancur seperti molekul yang dihancurkan dan diciptakan berulang kali. Dia bahkan tidak berteriak di bawah rasa sakit yang luar biasa. Dia tidak terampil dalam pertempuran karena dia hanya bisa menghasilkan roti kukus. Dia hanya mampu berteriak, jangan menilai roti daging dari lipatannya. Itu selalu teman-temannya yang melindunginya ketika mereka dihadapkan oleh musuh yang tangguh. Selalu Suster Xinglan yang melindunginya dengan pedangnya. Dia selalu merasa bangga ketika melihat pedang Stargot berkilauan dengan cahaya. Kecuali Old Demon Nightmare sekarang terus mengingatkannya bahwa dia baik-baik saja. Apakah dia bukan orang baik-baik saja? Sebagai seorang pria, ia selalu bersembunyi di balik punggung wanita kesayangannya. Dia hanya bisa membuat roti di belakangnya ketika dia melihat wanita yang dicintainya menghadapi musuh yang tangguh. Ini sangat menyedihkan baginya. Dia berharap bahwa dialah yang melindungi Ye Xinglan. Untuk melindunginya dari angin dan hujan. Dan juga melawan musuh-musuh yang kuat untuknya. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak pernah bisa melakukannya selama ini. Dia lemah dan kemampuan tempurnya yang sebenarnya lebih buruk. Dia hanya bisa mengandalkan beberapa teknik Tang Sekte untuk pertempuran jarak dekat. Dia tidak ingin seperti itu lagi. Ketika dia berlari ke laut setelah menyerap aura kehancuran, dia mengandalkan kekuatan jiwanya yang tercemar dengan aura penghancuran untuk menghancurkan binatang jiwa laut. Segera setelah itu, Su Lizhi menyadari bahwa dia akhirnya menemukan kesempatan. Aura penghancuran mirip dengan senjata. Meskipun itu sangat menyiksa ketika dia menyerapnya. Kekuatan penghancurnya memberinya kemampuan bertarung yang benar-benar kuat. Dia telah mengejar kemampuan bertarung seperti itu selama ini.
Saya ingin menjadi kuat untuk melindungi Sister Xinglan saya. Saya tidak ingin menjadi yang tidak berguna di mata teman-teman saya. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Aku tidak akan berhenti, tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Su Lizzie maju dengan hati-hati dengan sikap gigih. Aura penghancuran tebal menyerang tubuhnya berulang-ulang bahwa kulitnya yang adil dan tubuh gemuk hampir sepenuhnya tercemar ungu hitam. Untuk menyerap aura penghancuran lebih baik, dia tidak menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan tetapi menyerahkan tubuhnya secara sukarela untuk menyerap kekuatan penghancur. Ini pasti akan meningkatkan kehancuran tubuhnya. Namun, Su Lizzie tidak peduli lagi. Dia memperhatikan kemampuannya untuk menjadi lebih kuat dengan proses ini sehingga dia bisa melindungi kekasihnya. Akhirnya, dia tidak bisa maju lagi. Tingkat di mana tubuhnya menjadi hancur dan direformasi sudah mencapai maksimum. Jiwanya akan benar-benar hancur pada saat berikutnya bahwa ia bahkan tidak akan meninggalkan jejak keberadaannya. Pada saat itulah Su Lizzie berhenti berjalan dan meneriakkan mantra jiwa. Mantra menggema dari mulutnya ketika cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Jangan menilai roti daging dari lipatannya. Aku punya Crystal Bone. Crystal Bone yang tembus cahaya muncul di tangannya. Lalu dia memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu sedikit pun. Lapisan selaput seperti kristal menutupi tubuhnya seperti baju perang. Namun, orang masih bisa melihat tubuhnya yang gemuk di dalam lapisan kristal itu. Pada saat berikutnya, aliran kekuatan destruktif menyerang ke arahnya. Su Lizzie mengambil kesempatan untuk mundur dari Destruction Aura. Kemudian, dia segera duduk bersila di tanah dan menutup matanya untuk bermeditasi. Dia memakan Crystal Bone bukan karena dia ingin menggunakan keteguhan Crystal Bone sebagai pertahanannya tetapi untuk menarik dukungan dari kekuatan isolasi armor kristal untuk sepenuhnya mengisolasi aura penghancuran dalam tubuhnya untuk penyerapan. Dalam budidaya sebelumnya, aura kehancuran di tubuhnya akan menghilang segera setelah ia meninggalkan sekitar aura penghancuran. Hanya ada sebagian kecil yang tersisa di dalam tubuhnya. Itu akan berbeda sekarang setelah dia mengkonsumsi Crystal Bone untuk Destruction Aura akan terkandung. Secara alami, ini membawa rasa sakit Su Lizzie lebih intens dibandingkan dengan yang lain. Itu adalah penderitaan abadi. Namun, tekadnya lebih tangguh daripada rekan-rekannya karena dia membutuhkan kekuatan dan kemampuan yang disediakan oleh kekuatan destruktif. Aku tidak pernah memikirkan ini. Old Demon Nightmare mengerutkan kening. Aku tidak pernah memikirkan ini. Wajah Old Demon Blight dipenuhi dengan keheranan juga. Kegigihan para bajingan kecil ini benar-benar melebihi harapan kami. Terutama bocah kecil yang gendut itu. Dia adalah master jiwa tipe makanan namun tekadnya begitu gigih. Benar-benar sulit dipercaya. Saya pikir dia akan mengalami gangguan mental dalam waktu kurang dari 3 bulan. Sepertinya saya sudah meremehkannya. Selain itu, ia memiliki pengalaman paling menyeluruh di antara semua orang. Ini benar-benar mengejutkan. Old Demon Blight terkikik. Bukankah itu lebih baik? Sangat menyenangkan melihat mereka kesakitan. Mengapa saya tidak terbangun untuk menyaksikan peristiwa yang menarik? Tiba-tiba sebuah suara yang dalam bergema. Old Demon Nightmare dan Old Demon Blight berbalik pada saat yang sama dan melihat sosok yang melampaui tinggi dan besar. Melahap. Keduanya berseru serempak. Ternyata orang tua. Dan rambutnya tidak putih tetapi kuning. Rambutnya tampak seperti rumput layu sementara bagian atas kepalanya botak. Punggungnya sedikit bengkok meskipun fisiknya tinggi dan besar. Dia memiliki penampilan yang tua tetapi mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah mulutnya yang sangat besar. Mulut besarnya akan mencapai bagian belakang telinganya setiap kali dia membuka mulut untuk berbicara. Kamu berdua tidak manusiawi karena menikmati kesenangan sendirian. Old Devor memandang ke langit dan menghela nafas. Aku tidak peduli. Mereka milikku selanjutnya. Aku akan memperlakukan mereka dengan sukacita. Devor setelah ini. Old Demon Nightmare dan Old Demon Blight mengerutkan kening. Baik, Anda bisa bersenang-senang. Namun, Anda harus menunggu sampai mereka berenang ke sisi lain terlebih dahulu. Tampar. Salah satu tangan Tang Wulin bertepuk tangan ke air laut dan meninggalkan bekas yang dalam di bawah air laut yang dangkal. Dia menarik dirinya dari laut dan berbaring di tanah. Dia berbaring di sana tanpa niat untuk bergerak sama sekali. Aura ungu hitam melingkari tubuhnya.
Dia menutup matanya dengan erat sementara wajahnya pucat. Dia telah tiba. Dia akhirnya tiba. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia menyerap aura penghancuran sebelum hewan laut jiwa akhirnya berhenti menyerang sehingga dia bisa berenang ke sisi lain pada akhirnya. Namun, ia masih menemukan binatang jiwa laut yang sangat kuat selama berenang. Dia bahkan diserang dan ditelan oleh binatang jiwa laut. Tetapi dia dimuntahkan karena membenci aura penghancur. Bab 829. Seluruh rutinitas itu sangat sulit. Penderitaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimanapun, dia akhirnya tiba di pantai seberang. Dia akhirnya menyeberangi lautan. Tang Wulin berbaring di sana dan membiarkan air laut membasuh tubuhnya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Apakah aku akhirnya berhasil setelah menanggung begitu banyak kesulitan dan menjalani begitu banyak penyiksaan? Dia berbaring di sana hampir tidak bergerak saat dia benar-benar menyembunyikan semua kekuatan jiwanya. Dia menyapu pasir dengan tenang. Seperti kura-kura yang mengubur dirinya sendiri. Membuat suhu tubuhnya terkendali. Dengan melakukan itu, ia mencegah dirinya ditemukan oleh radar Korps Angkatan Laut Nordsea. Dia perlu istirahat karena dia hampir tidak bisa mengangkat jari sekarang. Napasnya berangsur-angsur kembali normal ketika ia menyesuaikan fluktuasi esensi darahnya. Sejak dia datang ke Pulau Iblis, itu benar-benar kejadian langka untuk saat sepi. Tang Wulin mengerti mengapa ekspresi Penatua Kai begitu aneh saat itu. Pulau Iblis benar-benar dikendalikan oleh setan. Situasi sekarang berbeda menurut Old Demon Nightmare. Sulit dikatakan apakah mereka bisa kembali hidup-hidup. Sudah 3 bulan sejak mereka berada di pulau itu. Meskipun Tang Wulin tidak dapat menentukan durasi sebenarnya. Dia tahu dia telah disiksa dalam keadaan tidak mati atau hidup selama sekitar 3 bulan. Jika ini merupakan bagian dari pelatihan militer, bagaimana dia akan menjalani sisa periode setahun dan 8 bulan? Apalagi yang menunggu mereka selanjutnya? Dia menghela nafas dalam hatinya. Tang Wulin merilekskan tubuhnya untuk memungkinkan kemampuan fisiknya pulih. Dia belum makan sama sekali selama 3 bulan terakhir. Jika dia bisa mencuri pesawat dan kembali ke pulau itu, akankah iblis mimpi buruk tua membebaskannya dan rekan-rekannya? Jelas bahwa itu tidak mudah. Bagaimanapun, ada peluang tipis untuk bertahan hidup selama dia bisa memastikan bahwa rekan-rekannya aman saat ini. Setidaknya, dia sudah menyeberangi laut dengan mengandalkan Destruction Aura. Dia ada di sini bukan hanya mencuri pesawat. Lebih penting lagi, dia perlu menemukan jalan untuk mereka kembali. Dia akan membawa pasukannya kembali ke Federasi segera setelah dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Tang Wulin pernah berpikir tentang mencari penguatan dari akademi. Tetapi dia tahu itu bukan pilihan yang layak. Jika dia menggunakan komunikator jiwanya. Selain dari apakah akademi akan menanggapi panggilannya? Bagaimana jika Old Demon Nightmare tahu dengan kemampuannya yang mengerikan? Tang Wulin tidak berani mengambil lompatan karena dia akan dikutuk selamanya jika dia melewatkannya. Dia tidak pernah tahan melihat rekan-rekannya menghancurkan diri mereka sendiri dengan kesakitan. Dia beristirahat selama 1 jam sebelum tubuhnya secara bertahap disesuaikan dengan situasi. Lagi pula ini bukan pulau setan jadi vitalitas di sini tidak sekaya itu. Karena itu, dia merasakan kelaparan hebat ketika kemampuan fisiknya pulih. Dia seharusnya menangkap binatang jiwa laut jika saja dia tahu sebelumnya. Tubuhnya akan diisi ulang bahkan jika itu hanya sashimi. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke garis pertahanan jauh. Lampu sorot menyala melewati dinding tebal dan tinggi secara terus-menerus. Saat itu baru senja. Sehingga dia bisa dengan jelas melihat hutan besi dan baja di sepanjang garis pertahanan. Tang Wulin tidak meragukan bahwa pertahanan di sini akan dapat ditembus bahkan jika 100.000 tahun jiwa binatang akan melancarkan serangan. Karena perkembangan teknologi jiwa yang berkecepatan tinggi. Status seorang master jiwa di benua itu sekarang tidak seprestisius sebelumnya. Tidak, aku tidak bisa memaksa masuk. Aku tidak punya kesempatan. Jika saya tidak bisa naik, lalu bagaimana kalau saya pergi ke bawah tanah? Tang Wulin sudah punya rencana sebelum dia datang. Dia memiliki sepasang cakar naga emas yang kuat yang memiliki fitur khusus air mata dan smash. Karenanya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menggali terowongan.
Satu-satunya kekhawatirannya adalah mungkin ada beberapa peralatan pertahanan atau deteksi bawah tanah berdasarkan pemahamannya tentang teknologi jiwa umat manusia. Jika dia tidak hati-hati, akan lebih merepotkan jika dia ditemukan di bawah tanah. Namun, dia harus berusaha. Masih lebih baik pergi ke bawah tanah daripada menghadapi badai meriam jiwa yang menakutkan. Tang Wulin perlahan melepaskan cakar naga emas pada titik ini. Dia mulai mengais-ngais pasir di bawahnya sehingga tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam pasir. Dia tidak bisa membantu berpikir bahwa tulang torso Gunung Naga Raja telah sangat membantu untuk perkembangannya. Tidak memahami tulang dengan cukup baik tidak mencegahnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan gravitasi. Itu juga sangat meningkatkan pertahanannya dan bahkan meningkatkan afinitasnya dengan elemen bumi secara eksponensial. Tubuh Tang Wulin tenggelam perlahan. Bumi menjadi lunak dan longgar di bawah pengaruh aura torso Bone Gunung Naga Raja. Dia mengandalkan sepasang cakar naga emas yang tajam untuk menggali tanah. Bawah tanah itu pasti pengap tapi kualitas fisik Tang Wulin memungkinkannya untuk menahan ketidaknyamanan. Golden Dragon King Bloodline beredar secara alami dan memberikan energi yang sangat besar selain kekuatannya yang sangat kuat. Segera, dia sudah jauh ke dalam tanah. Hanya butuh 10 menit baginya untuk melewati tanah dan memasuki masa batu. Pergerakan Tang Wulin melalui bebatuan bahkan lebih cepat karena ada sedikit kemungkinan batu itu runtuh. Tidak perlu baginya untuk bergantung pada kekuatan torso Bone Gunung Naga Raja untuk menstabilkan daerah sekitarnya tidak seperti situasi ketika ia menggali melalui lapisan tanah. Tang Wulin bersiap untuk menggunakan terowongan ini lebih dari sekali. Dia telah merencanakan untuk menggunakan terowongan ini di masa depan untuk memimpin kawan-kawan dalam pelarian. Karena alasan itu, ia sangat berhati-hati selama proses penggalian. Dia tidak terburu-buru untuk maju ke arah pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Sebaliknya, dia menggali sedalam mungkin. Kemungkinan dia ditemukan adalah semakin dalam dia menggali terowongan. 1 jam berlalu. Tang Wulin mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menggali jauh ke dalam tanah selama 100 meter. Dia menghadapi banyak kendala selama proses yang termasuk keberadaan air bawah tanah. Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengalihkan terowongannya setelah menemukan air di bawah tanah. Dia harus mencari daerah yang kering sebelum dia bisa terus menggali ke bawah. Penggalian itu tidak diragukan lagi sulit dan berliku. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya. Itu sudah 100 meter di bawah tanah. Lempengan batu yang tebal menjadi tempat berlindung terbaik untuk mencegahnya ditemukan. Tang Wulin bersandar di terowongan saat dia terengah-engah. Udara di sini sangat tipis sehingga kadar oksigennya sangat rendah. Setiap orang biasa akan mati lemas dalam kondisi ini. Hanya Tang Wulin yang bisa menahan ini saat ia berusaha menggunakan penanaman pernapasan internal untuk mengurangi asupan oksigennya. Tang Wulin memperkirakan posisinya saat ini sebelum mulai menggali secara horizontal. Masa batu itu hampir seperti tahu di depan ciri-ciri khusus Golden Dragon Claw, Tear and Smash. Lengan kuat Tang Wulin bekerja lebih baik daripada eksavator manapun. Dia sedang menuju ke arah pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea dengan cepat. Secara umum, militer memiliki beberapa metode untuk deteksi bawah tanah. Yang paling penting adalah seismograf. Setiap perubahan bawah tanah akan menghasilkan getaran yang tidak biasa yang pada gilirannya menghasilkan riak. Jika seismograf mendeteksi riak-riak ini, maka akan menghasilkan data. Ketika getarannya lebih kuat, data yang dihasilkan juga akan mencerminkan hal itu. Seismograf mampu mendeteksi setiap perubahan di bawah tanah pada kedalaman lebih dari 10 km. Namun, kekurangannya adalah ia hanya bisa mendeteksi fluktuasi yang relatif besar. Ada juga detektor kekuatan jiwa. Itu mencari tanda-tanda yang mencurigakan dengan mendeteksi fluktuasi kekuatan jiwa bawah tanah. Jangkauan detektor kekuatan jiwa kurang dari seismograf karena hanya efektif untuk kedalaman kurang dari 500 meter. Namun, itu jauh lebih sensitif daripada seismograf karena setiap fluktuasi kekuatan jiwa kecil akan menyebabkan reaksi di detektor. Bagaimanapun, kedua detektor ini saling melengkapi dan membentuk sistem pemantauan yang efektif untuk dunia bawah tanah. Metode Tang Wulin untuk tidak menggunakan mesin jiwa atau kekuatan jiwa tetapi hanya kekuatannya untuk menggali di bawah tanah sangat jarang.
Sulit untuk pembangkit tenaga listrik judul Douluo untuk melakukan ini kecuali orang itu mengolah tubuh sekte tubuh. Di sisi lain, sebenarnya tidak mungkin untuk membangun pertahanan yang gigih tidak peduli seberapa canggih teknologi itu. Bab 830. Dengan demikian, kehadiran Tang Wulin tidak terdeteksi oleh berbagai jenis sensor Korps Angkatan Laut Nordsea saat ia perlahan-lahan berjalan ke depan di bawah tanah. Seismograf menunjukkan bahwa semua yang ada di bawah tanah berfluktuasi normal. Aktivitas satu orang terlalu kecil bagi seismograf untuk memberikan peringatan. Tang Wulin beristirahat sebentar ketika dia lelah. Lalu terus menggali ketika dia pulih. Dia bahkan kehilangan hitungan berapa lama dia telah menggali tempat ini. Selama periode waktu itu, dia telah 2 kali kembali ke permukaan untuk beristirahat. Ketika dia kelaparan, dia pergi ke laut dan memburu binatang jiwa laut sebelum mengandalkan Golden Dragon Claws untuk mengirisnya menjadi sashimi. Dia kembali ke dunia bawah tanahnya untuk terus menggali setelah kekuatan fisiknya pulih. Ding! Tang Wulin segera berhenti bergerak ketika dia tiba-tiba mendengar suara garing. Dia menarik auranya dengan cepat ketika rambutnya berdiri. Apa yang sedang terjadi? Tang Wulin tidak berani melepaskan jiwa bela diri rumput blue silvernya untuk menerangi jalan. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan cincin darah esensi jiwa. Cahaya keemasan dari cincin jiwa menerangi jalan dan dia heran melihat bahwa pelat logam menghalangi ujung terowongannya. Pelat logam. Apakah ini milik Korps Angkatan Laut Nordsea? Apakah ini dimaksudkan untuk benteng bawah tanah atau untuk memotong dunia luar? Tang Wulin meletakkan telapak tangannya di atas piring dengan lembut dan dengan tenang merasakannya sebagai informasi. Dia sudah hampir menjadi pandai besi tingkat pengrajin. Jadi dia memiliki pengetahuan luas tentang logam. Dia pada dasarnya bisa mengidentifikasi sifat logam hanya dengan menyentuhnya dan merasakan dengan kekuatan spiritualnya. Dia berusaha melakukannya pada saat ini. Dia segera mengidentifikasi bahwa logam di depannya tidak biasa. Tetapi tidak dianggap terlalu langka. Itu adalah jenis paduan titanium yang sangat kokoh. Tidak ada fluktuasi energi lain di atasnya. Jadi itu bukan semacam perangkat jiwa. Itu murni pelat alloy. Tang Wulin merasa lega setelah mengetahui ini. Dia akan berada dalam kesulitan besar jika ini adalah perangkat jiwa karena itu berarti dia harus terus menggali ke bawah dan mencoba untuk berkeliling di penghalang. Namun, jika ini benar-benar hanya dinding logam, maka sangat mungkin dia telah mencapai lapisan luar dari benteng bawah tanah Korps Angkatan Laut Nordsea. Dia bisa masuk hanya dengan menembus rintangan terakhir ini. Detak jantungnya sedikit meningkat. Tang Wulin merenung sejenak sebelum perlahan-lahan mengulurkan jari. Adas Gold Dreadclaw perlahan-lahan muncul dari ujung jarinya dan menusuk paduan titanium tanpa suara. Mungkinkah logam langka dan tahan lama seperti itu menjadi tantangan bagi Das Gold Dreadclaw-nya? Tang Wulin perlahan memutar pisau ke logam, mengebor lubang di penghalang. Cahaya redup terpancar di depan Das Gold Dreadclaw yang telah didorongnya. Beberapa saat kemudian, ketika Tang Wulin tidak lagi merasakan tekanan di ujung jarinya, dia tahu bahwa dia telah mengebor dinding logam. Merasa terkejut, dia menarik jarinya diam-diam. Dinding logam setebal 2 meter. Daya tahan dinding alloy setebal itu sangat kuat dan konstruksinya akan sangat mahal. Korps Angkatan Laut Nordsea tidak ada biaya untuk modal. Sinar cahaya redup datang melalui lubang kecil. Tang Wulin merasa seolah-olah air mata mengalir di wajahnya ketika dia melihat cahaya itu. Dia akhirnya merasakan pancaran umat manusia sekali lagi. Sejak dia berada di Pulau Setan, dia hidup seperti binatang. Jadi dia senang melihat tanda peradaban lagi. Meskipun hanya sebuah lubang kecil. Kekuatan spiritual Tang Wulin Abyss mampu perlahan-lahan memasukinya untuk merasakan situasi di dalam tanpa membuat suara. Seperti yang dia prediksi. Ini adalah benteng bawah tanah Korps Angkatan Laut Nordsea. Selain itu, dia terkejut menemukan bahwa ini adalah gudang yang sangat besar. Sejumlah senjata jiwa dan peralatan yang tersimpan di gudang yang mempesona berfungsi sebagai pesta bagi matanya. Amunisi jiwa tetap datang dalam jumlah terbesar. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah memasuki gudang penyimpanan paling penting tanpa disadari. Tidak heran dinding luarnya terbuat dari paduan yang begitu tebal. Keuntungan terbesar dari gudang ini adalah tidak ada orang di sana.
Kerugian terbesar adalah bahwa pertahanan luar tentu sangat kuat untuk gudang yang begitu penting. Apa yang harus dia lakukan? Aku akan memikirkan ini begitu aku berada di dalam. Saya masih bisa kembali menggunakan pintu masuk asli saya jika semuanya gagal. Saya bisa maju atau mundur. Mari kita lihat apakah ada cara untuk keluar dari bagian dalam gudang ini. Tang Wulin merenung beberapa saat sebelum ia keluar di sudut gelap dekat rak sisi utara yang mendekati permukaan tanah. Posisi itu yang paling tidak terlihat. Dia mengandalkan Das Gold Dreadclaw untuk memotong persegi dari dinding logam secara perlahan. Agar tetap tersembunyi, dia memotong keluar hanya 1 meter persegi di daerah. Itu cukup berat baginya untuk masuk melalui lubang mengingat ukuran tubuhnya. Tang Wulin hampir mengerang keras ketika dia menghirup udara segar. Dia diam-diam keluar dari lubang tanpa suara dan menyegel penutup logam sekali lagi. Jika seseorang tidak tahu itu ada di sana, tidak mungkin untuk memperhatikan. Tiba-tiba, dia merasakan teror muncul dari lubuk hatinya. Seluruh tubuh Tang Wulin menegang saat dia buru-buru bersandar ke dinding dan tidak berani bergerak. Dia segera menyadari apa sumber ketakutannya. Itu datang dari rak sebelum dia ditandai dengan kerangka. Itu adalah amunisi jiwa tetap yang diletakkan di rak. Tang Wulin belajar banyak tentang amunisi jiwa tetap dari akademi. Ini adalah senjata paling menakutkan yang diciptakan dalam 10.000 tahun. Dikatakan bahwa bahkan batas Doulos tidak berani menghadapi amunisi jiwa tetap yang paling kuat. Dilihat oleh ukuran dan label pada amunisi ini. Ini terutama antara peringkat 4 hingga peringkat 6. Ini sudah merupakan amunisi jiwa tetap paling kuat yang bisa dibawa dalam pesawat tempur biasa. Untuk memastikan keamanan, hanya Hypermesia yang diizinkan membawa amunisi yang lebih kuat dari itu. Tang Wulin tetap diam. Saat ia melepaskan kekuatan spiritualnya dengan tenang untuk merasakan situasi di gudang. Dari umpan balik dari kekuatan spiritualnya, Tang Wulin dengan cepat mengidentifikasi bahwa lebih dari 50% barang yang disimpan di gudang ini, yang sekitar 3.000 meter persegi, adalah amunisi jiwa yang diperbaiki. Mungkin saja seluruh pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea akan hancur jika semuanya dipicu. Selain itu, ada beberapa mesia cadangan. Semua varietas kuning standar. Ini untuk mengatakan, gudang itu digunakan untuk menyimpan bahan strategis yang agak kuat tetapi tidak dari kelas tertinggi yang tersedia. Setidaknya tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 7 atau mesia peringkat tinggi di sini. Ada kamera pengintai di gudang tetapi hanya di lokasi yang paling penting. Ini berarti bahwa dia tidak akan begitu mudah diperhatikan selama dia berhati-hati. Dia masih punya kesempatan. Kekuatan spiritualnya tidak dapat menembus gudang karena ketebalan dinding logam di sekitarnya. Maka Tang Wulin tidak menyadari situasi di luar. Dia menghafal semua posisi kamera pengintai sebelum dia mulai diam-diam bergerak maju. Tang Wulin pertama-tama harus pergi dari celah yang telah dibuatnya itu. Dengan cara ini, bahkan jika dia ditemukan, setidaknya keluarnya tidak akan begitu mudah diketahui dan dia mungkin bisa menggunakannya nanti. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah bahwa gudang penyimpanan amunisi jiwa tetap tidak mungkin dilengkapi dengan sistem pertahanan. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana jika sistem meluncurkan serangan dan memicu amunisi jiwa tetap. Dia melirik sekilas ke dinding. Gudang itu tertutup rapat sehingga tingkat oksigen, suhu, kelembaban dijaga agar tetap pada tingkat yang tepat. Apa yang harus dia lakukan? Dia juga tidak bisa lari keluar dari sini. Tentu saja ada kekuatan pertahanan yang kuat di luar. Dia akan segera ditemukan jika dia harus menerobos pintu tanpa memiliki akses masuk. Ini adalah Korps Angkatan Darat Nordsea. Dan Tang Wulin mungkin adalah Master Armor Tempur satu kata. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk berlari keluar dari tempat ini melalui kekuatan brutal. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menggali terowongan bawah tanah lain sebagai jalan keluarnya yang lain. Tiba-tiba, serangkaian bunyi bip elektronik terdengar. Pintu gudang tebal dan berat perlahan dibuka. Apakah ada seseorang di sini? Tang Wulin buru-buru bersembunyi di sudut. Beberapa orang masuk dari luar setelah pintu terbuka. Bersambung.